Kemudian wabihi wasala man wasala, dan dengan puasa orang yang sampai kepada Allah itu bisa sampai. Jadi orang yang wusul, orang yang mencapai makom tertentu bisa sampai kepada Allah itu karena dengan mengalahkan nafsu. Caranya bagaimana? Berpuasa. Dengan berpuasa maka ruhnya menjadi kuat, malaikat datang memberikan motivasi untuk beramal soleh. Akhirnya orang ini bisa wusul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasahah, dan telah sahih suatu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, man shoma yauman fi sabilillahi ta'ala, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Ta'ala. Artinya orang ini berpuasa ikhlas karena Allah, bukan karena macam-macam. Kadang-kadang orang berpuasa, mengapa puasa? Karena punya hajat, hajat duniawi misalnya. Karena ada sebagian amalan-amalan perlu berpuasa. Orang ini berpuasa di jalan Allah, artinya apa? Dia puasa semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Semata-mata bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana? Ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajah orang itu. Artinya orang tersebut oleh Allah dijauhkan dari neraka selama 70 tahun. Jauh dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Kira-kira kalau kita melakukan perjalanan 70 tahun dari Kencong misalnya ke arah barat, nyampenya mana? Kalau perjalanan 70 tahun. Padahal ke Jakarta ini kalau jalan kaki kira-kira berapa hari terus menerus? Mungkin 1 bulan ya, atau lebih. Enggak pernah ya, enggak ada orang sini yang jalan kaki. Ini perjalanan 70 tahun. Artinya bagaimana? Orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehari saja dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan orang selama 70 tahun. Karena itu faunam, maka ambillah keuntungan dengan berpuasa agar kita dijauhkan dari neraka. Wala tuftir salasata ayyamin mutawaliyatin abadan bila uzrin. Kata Imam Ghazali, jangan sampai tidak puasa selama 3 hari berturut-turut tanpa ada uzur. Ini memang untuk orang-orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah itu jangan sampai ada waktu 3 hari gak puasa terus tanpa uzur. Artinya paling lama tidak puasa itu 2 hari. Setelah 2 hari puasa lagi. Setelah puasa baru gak puasa lagi 2 hari lagi. Jangan sampai tanpa ada uzur. Mengapa? Karena kalau setelah bulan puasa gak puasa lagi, jarang puasa ya, tidak ada pekerjaan, nanti nafsunya akan kuat. Kalau nafsu ini menjadi kuat, maka pikiran kemana-mana. Nafsunya menjadi kuat, gampang digoda oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Ini rahasia puasa pertama. Wakilah ada yang mengatakan, mengapa di dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang membalas puasa. Sebagian ulama mengatakan, idza ta'allaqa mazlumun bihasanati shaumi walidihi, yaqulullahu ta'ala, apabila orang yang dizalimi bergantung pada puasa orang yang zalim pada dia, maka Allah akan berfirman, as-shaumu li,
puasa itu khusus untuk saya yang balas puasa ini. Maksudnya bagaimana? Orang itu, kita atau siapapun punya salah pada orang, dan ketika orang yang kita salahi itu kita belum sempat minta maaf di dunia, belum sempat minta maaf di dunia, orang yang kita zalimi kok meninggal duluan, maka bagaimana? Nanti orang ini akan menggugat pada Allah di akhirat, pada hari kiamat. Ya Allah, orang ini zalim pada saya, menganiaya pada saya. Maka dikisos. Kisosnya bagaimana? Orang yang zalim itu diambil kebaikan-kebaikannya. Sholatnya diambil, zakatnya diambil, sedekahnya diambil. Ya secukupnya membalas. Kalau misalnya kebaikannya sudah habis, tinggal puasanya, ini masih ada puasanya mau diambil, maka bagaimana? Kata para ulama, Allah gak mau. Allah akan menjawab besok, oh jangan, ini walaupun zalim sama kamu gak bisa mengambil ibadah puasanya. Mengapa? Puasa itu khusus bagi saya, kata Allah. Saya yang akan membalas puasa orang itu. Itu maksudnya. Ini puasa. Nah, kemudian di sini diterangkan kata Imam Ghazali, wa yashihu nafluhu biniyatin qabla zawal. Kalau puasa sunnah itu sah dilakukan dengan melakukan niat sebelum tergelincirnya matahari. Ini kalau puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah, pokoknya kita tidak makan, tidak minum sejak subuh, sejak terbitnya fajar. Kok jam 8 pagi punya rencana yang enak puasa aja ini. Karena dari subuh belum makan, belum minum, belum rokokan. Itu sah puasanya. Itu kalau puasa sunnah. Tapi la farduhu bi ghairi niyati shaumi ghadin min Ramadan awil nadri awil kafarati kullalailatin. Kalau puasa fardu tidak sah tanpa niat puasa besok. Puasa fardu ini bisa puasa Ramadan, itu fardu. Bisa puasa nazar, itu fardu juga. Bisa kafarah, itu fardu juga. Kalau puasa fardu ini baru sah, niatnya harus sebelum fajar, sebelum subuh, setiap malam. Jadi kita ini setiap malam harus niat puasa. Kalau ada malam-malam kita tidak niat puasa, maka puasanya tidak sah. Dan walaupun tidak sah, kita ini puasanya tidak sah, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi harus menahan diri seperti orang yang berpuasa. Mengapa? Berarti orang ini enteng, berarti orang ini sembarangan, tidak berhati-hati niat puasa. Jadi kalau niat puasa Ramadan itu niatnya harus dari malam hari sebelum fajar, dan niatnya harus setiap malam.